materi anti turunan dan integral tak turun. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadia Yolanda Nurmanaza dengan NIM 21S24014. Perkenalkan, nama saya Agnes Ruben Tobi dengan NIM 21S24060. Perkenalkan, nama saya Diana Natalia Dian dengan NIM 21S24011. Perkenalkan, nama saya Jonathan Nurul dengan NIM 21S24041. Stay good. Perkenalkan, nama saya Nadia Yolanda Nurmanaza dengan NIM 21S24014. Di sini saya akan mencoba membahas satu soal mengenai integral tak tentu. Soalnya adalah integral dari 1 per akar pangkat 8 dari x pangkat 2 dari x sama dengan yang pertama kita ubah akarnya menjadi x pangkat per, yaitu integral dari 1 per s pangkat 2 per 8 dx sama dengan pangkat ini kita naikkan ke atas menjadi negatif, jadinya integral x pangkat min 2 per 8 dx. Kemudian x pangkat minus 2 per 8 ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi integral x pangkat minus 1 per 4 dx. Selanjutnya kita integralkan menjadi 1 per min 1/4 ditambah 1 x pangkat min 1/4 tambah 1 tambah c. Karena hilang integralnya maka kita tambahkan c. Kemudian kita tambahkan min 1/4 tambah 1 menjadi 1 per 3/4 x pangkat 3/4 ditambah d. Kita cari hasilnya dari 1 per 3/4 yaitu 4 per 3x pangkat 4 per 3x pangkat 3/4 tambah z. Sekian hasilnya. Perkenalkan, nama saya Agnes Ruben Tobi dengan NIM 21S24060. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema B, yaitu aturan pangkat. Di sini terdapat dua rumus, yaitu yang pertama integral sin x dx sama dengan min cos x tambah j. Yang kedua integral cos x dx sama dengan sin x tambah j. Di sini saya akan menyelesaikan soal integral sin 3x dx sama dengan pertama kita misalkan u adalah 3x. Lalu du per dx-nya adalah 3. Du-nya sama dengan 3x. Lalu 3-nya dipindah menjadi 1/3 du sama dengan dx. Lalu penyelesaiannya 1/3 kita buat di luar integral, 1/3 integral sin u kali du. Lalu 1/3 dikali dengan sesuai dengan rumus yang tertera min cos u ditambah c. Lalu dikalikan hasilnya menjadi min cos 3x per 3 ditambah c. Oke, kita masuk pada teorema C, itu pemilihan integral tentu. Teorema C ini memiliki dua sifat, yaitu jika f dan g adalah fungsi dan k adalah konstanta, maka menurunkan sifat pertama yaitu integral k kali x dx menjadi k integral fx dx. Jadi kali ini dikeluarkan dari notasi integral. Nah, sifat yang kedua yaitu integral fx ditambah gx dx uraikan menjadi integral fx ditambah integral dx. Jadi ini kita pisahkan atau konsep saya. Langsung pada soal, misalnya kita buat 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5bx. Langsung kita menggunakan sifat yang kedua ya. Berarti kita bisa misalkan 4 integral 4 x pangkat 3 itu dx dikurang integral 5x kuadrat dx ditambah integral 5dx. Terus ini kita uraikan dengan menggunakan sifat pertama menjadi 4
integral x pangkat 3 dx dikurang 6 integral x pangkat 2 dx ditambah 5 integral dx. Nah, kita selesaikan menggunakan rumus integral, yaitu a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 menjadi 4 1 per n tambah 1 x pangkat 2 ditambah 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 dikurang 6 dikali 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 5 integral dx itu adalah x, jangan lupa tambah c. Nah, kita selesaikan 4 kali naikkan langsung x pangkat 4 per 4 dikurang 6 dikali langsung naikkan juga x pangkat 3 per 3 ditambah 5x tambah c. Nah, kita kali ke dalam menjadi x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x ditambah c. Nah, masuk pada soal kedua. Misalnya nih kita buat integral 3 per x kuadrat ditambah misalnya akar x dx. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan istilah dulu ya, seperti biasa. Integral dari 3 per x kuadrat ditambah integral akar x dx dx. Nah, kita selesaikan. Kita integral dulu menjadi integral dari kita pisahkan dulu atau kita sederhanakan dulu menjadi 3x akar minus 2 dx ditambah integral x pangkat setengah dx. Nah, kita pindahkan ke rumus ini. Satu seperti pertama menjadi 3 integral x pangkat minus 2 dx ditambah integral x pangkat setengah dx. Nah, kita selesaikan 3 kita mengenal rumus integral ya, menjadi minus 1 per x ya, langsung kita selesaikan aja ditambah ini menjadi 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c. Nah, langsung kita tulis di dalam menjadi minus 3 per x ditambah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c. Bagian kemarin. Jadi di sini saya akan membahas tentang teorema D, yaitu aturan pangkat yang dideterminisir, di mana suatu integral dx dipangkatkan f dikali turunan dari dx akan menjadi dx pangkat f tambah 1 per f tambah 1 ditambah c, di mana nanti fungsi dx-nya ini akan kita misalkan sebagai u dan turunannya ini akan menjadi du. Jadi apa sih fungsinya ada teorema D itu? Seperti kita lihat pada soal tersebut, di mana ada fungsi yang dipangkatkan 6. Ini tidak mungkin kita integralkan satu-satu, kita hitungkan, kita kalikan sebanyak 6 kali, itu nggak mungkin kan? Karena itu akan memakan waktu yang lama. Jadi itulah fungsinya teorema D, di mana nanti penyelesaiannya akan menjadi sederhana. Jadi suatu fungsi yang dipangkatkan itulah yang akan kita misalkan sebagai u, dan ini akan kita misalkan sebagai du. Jadi misal u 5x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 8 dan d, dan ini akan kita turunkan sebagai berikut, yaitu du per dx sama dengan ini kita turunkan, yaitu 15 x kuadrat ditambah 3. Nah, di sini du akan menjadi, ini kita kalikan ke atas, jadinya 15 x kuadrat ditambah 3 kali dx. Namun di sini dx-nya itu yang diminta itu 5x kuadrat tambah 1. Maka di sini itu harus kita cari agar menjadi 5x kuadrat tambah 1.
Jadi caranya itu biar jadi ini, kita bagi tiga semua fungsinya ini menjadi du per 3 sama dengan 5x kuadrat ditambah 1 kali dx. Nah, di sini fungsi du yang diturunkan itu sudah sama seperti yang ada di soal. Maka kita langsung ke penyelesaian soalnya. Nah, di sini kan du-nya itu menjadi 1/3 du. Maka 1/3-nya ini akan kita buat di luar integralnya. 1/3 dikali. Nah, ini kan fungsinya udah kita misalkan sebagai u. Maka menjadi u pangkat 6 dikali du yang udah kita turunkan tadi, dikali du. Nah, sekarang kita integralkan, maka jadi 1/3 dikali 1/21. U nya itu kan 5x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 8 dan pangkat 7 ditambah c. Jadi menggunakan teorema D, penyelesaiannya akan menjadi lebih sederhana. Sekian penjelasan dari